Rahasia psikologi bikin kamu sukses tanpa kamu sadari. Jangan lupa sebelum lanjut, subscribe dan like ya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian kepikiran nih kenapa ada orang yang kelihatannya gampang banget sukses? Mereka bukan cuma pintar, bukan cuma berbakat, tapi seolah-olah segala sesuatu yang mereka lakukan selalu berjalan mulus. Sementara kita udah usaha mati-matian, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Rasanya kayak ada yang salah, tapi kita nggak tahu apa. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa rahasia psikologi yang tanpa sadar bisa bikin kita lebih sukses. Oke, jadi gini. Teman-teman, kesuksesan itu bukan cuma soal kerja keras ya. Tentu usaha itu penting, tapi ada faktor lain yang sering kita abaikan, yaitu cara kita berpikir dan merespon kehidupan ini. Ada beberapa hal yang secara psikologis terbukti bikin orang lebih mudah sukses. Dan ini bukan asal ngomong ya, tapi berdasarkan penelitian. Yakni yang pertama adalah pola pikir berkembang atau growth mindset ya. Jadi teman-teman pernah dengar istilah growth mindset? Mungkin ada yang sudah pernah dengar dan sudah tidak asing. Ya, ini adalah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan kita itu bisa berkembang kalau kita mau belajar dan berusaha. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University. Dia melakukan penelitian selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa orang-orang yang percaya bahwa mereka itu bisa berkembang cenderung lebih sukses dibandingkan mereka yang berpikir bahwa kecerdasan dan kemampuan itu tetap alias nggak bisa berubah. Misalnya gini, kalau kita gagal dalam sesuatu, orang dengan growth mindset ini bakal mikir, oke, mungkin aku masih kurang usaha atau ada cara yang harus aku ubah. Tapi orang dengan fixed mindset itu biasanya tuh bakal bilang, ya emang aku nggak berbakat di sini, udahlah. Nah, kebiasaan berpikir kayak gini yang menentukan perjalanan kita ke depan. Contoh nyata, teman-teman pasti tahu kan Thomas Edison. Dia ini gagal lebih dari 1000 kali sebelum berhasil. Dia menemukan lampu pijar, tapi dia nggak pernah bilang aku gagal, tapi aku baru menemukan 1000 cara yang nggak berhasil. Coba bayangin, kalau dia langsung nyerah di percobaan ke-10, mungkin dunia ini masih gelap gulita. Oke, yang kedua adalah kecerdasan emosional lebih penting dari IQ. Banyak orang mengira kalau sukses itu soal kecerdasan otak alias IQ. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional lebih menentukan sukses seseorang dibanding IQ. Daniel Goleman, seorang ahli psikologi, dalam bukunya Emotional Intelligence bilang bahwa orang-orang yang sukses itu bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga punya kemampuan mengelola emosinya dengan baik. Mereka itu tahu kapan harus bersikap tenang, kapan harus tegas, dan bagaimana cara membangun hubungan dengan orang lain. Coba lihat orang-orang di sekitar kita yang sukses. Mereka tuh gak cuma pintar, tapi juga jago komunikasinya, enak diajak kerja sama, dan bisa tetap tenang dalam kondisi sulit gitu. Gak gerasa gerusuk, tetap tenang, tapi tenang dan memikirkan solusi. Nah, kalau kita gampang tersinggung, mudah marah, atau gak bisa mengontrol diri, itu susah buat berkembang. Dunia ini gak akan selalu sesuai dengan yang kita mau. Dan kalau kita gak bisa mengendalikan emosi, kita bakal kalah dengan diri sendiri sebelum kalah sama tantangan hidup. Yang ketiga,
Ketangguhan mental atau mental toughness. Hidup itu gak selalu mulus teman-teman. Kadang kita tuh udah berusaha keras tapi tetap aja gagal. Dan ya disinilah ketangguhan itu menjadi faktor utama yang nentuin apakah kita bisa sukses atau enggak. Orang-orang sukses itu bukan yang gak pernah gagal, tapi mereka yang bisa bangkit setelah jatuh. Ada penelitian dari University of Pennsylvania yang menyebutkan bahwa resiliensi atau daya tahan mental adalah salah satu kunci utama kesuksesan dalam hidup. Coba kita pikir, siapa sih yang gak pernah gagal? Semua orang pasti pernah gagal, tapi bedanya ada yang langsung menyerah, ada yang coba lagi. Kalau kita punya mental tangguh, gagal itu bukan akhir, tapi pelajaran. Keempat, pikiran bawah sadar membentuk hidup kita. Teman-teman, tahu nggak? Kalau yang benar-benar mengendalikan hidup kita itu bukan cuma pikiran sadar kita, tapi juga ada pikiran bawah sadar. Nah, ini yang sering kita abaikan. Kalau kita sering ngomong dalam hati, aku nggak bisa, aku nggak berbakat, aku emang ditakdirkan gagal, maka secara nggak sadar kita benar-benar membentuk realitas itu. Sebaliknya, kalau kita sering berkata, aku pasti bisa, aku akan sukses, maka otak kita itu bakal bekerja sesuai dengan itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya aku juga ada pengalaman tentang hal ini, dimana sebenarnya kita udah ada ya terbesit di pikiran gitu, nggak mungkin lah bisa ngelakuin hal ini gitu kan, gak bisa lah, ini kan sulit gitu. Misalnya nih di pelajaran gitu ya, gak mungkin lah kayaknya gue bisa juara ranking gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar ngapus semua pikiran mindset yang salah itu, kita langsung nge-keep aja gitu pikiran yang benar-benar optimis. Ya pokoknya optimis aja gitu, pasti bisa ini. Kalau belajar aja lagi dikit lagi, pasti bisa. Dan beneran aja bakal tercapai itu ya. Jadi kalau kita benar-benar yakin dalam otak kita juga pasti bisa, pasti ada jalannya gitu. Dan pasti aja nanti akan kayak ada jalannya, kita bakal bisa melewatinya. Tahu-tahu udah aja lewat dan kita bisa kayak gitu. Makanya banyak orang yang sukses itu selalu menggunakan afirmasi positif setiap hari. Mereka tuh ngomong ke diri sendiri, aku bisa mencapai impianku, aku kuat, dan aku pantas sukses. Jangan anggap ini klinik atau omongan kosong, karena ini sudah terbukti dalam banyak penelitian tentang self-fulfilling ya, profesi. Nomor 5, jangan lupa hidup seimbang. Nah, ini yang sering kita lupa. Kesuksesan itu bukan cuma soal uang, bukan cuma soal karir. Percuma banyak uang kalau nggak bahagia. Percuma jadi terkenal kalau mental kita tertekan. Banyak orang yang mengejar sukses sampai lupa kalau hidup ini tuh harus seimbang. Gak ada gunanya kerja mati-matian kalau akhirnya juga gak bahagia gitu, malah gak nyaman, malah sedih, stres gitu ya. Jadi kita harus balik lagi ke bersyukur lah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. See you.